jelas. Jadi simpulkan, fi'il mudhari yang didahului oleh an itu adalah isim muawwal bisharih. Isim yang tidak jelas. Bagaimana cara memperjelasnya? Kan harus jelas. Bagaimana agar kita yakin bahwa itu adalah kalimat isim? Nah, agar kita yakin bahwa itu adalah kalimat isim, ditakwil masdar. Takwil masdar itu ganti dengan masdar. Jika channel ini bermanfaat, silahkan tombol subscribe, like, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Pertemuan ini kita masih membahas tentang af'al, kalimat fi'il. Ada berapa kalimat fi'il? 3. Madhi, mudhari, amar. Hukumnya fi'il madhi mabni fathah. Hukumnya fi'il amar dijazmkan. Hukum fi'il mudhari mu'rab. Kan gitu ya, hukum fi'il mudhari mu'rab. Artinya dia menerima i'rab, i'rab rafa, i'rab nasab, i'rab jazm. Kapan fi'il mudhari beri-i'rab rafa? Ketika tidak didahului oleh amil nawasib atau amil jawazim. Kapan fi'il mudhari beri-i'rab nasab? Ketika didahului oleh amil nawasib. Kapan fi'il mudhari beri-i'rab jazm? Ketika didahului oleh awamil jawazim. Baik. Kemarin sudah kita bahas panjang lebar terkait dengan hukum fi'il mudhari. Ya. Wa huwa marfu'un abadan hatta yadkhula alaihi nasibun aw jazibun. Fi'il mudhari itu selamanya beri-i'rab rafa sehingga didahului oleh amil nasib atau amil jazim. Ya. Baik, kita bahas amil nasib yang pertama. Amil nasib yang pertama adalah an. Ada an, ada anna. Ini berbeda. Ya. Kalau anna itu ada tu taukid, memberikan penekanan makna. Asyhadu anna Muhammadan. Aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad. Ya. Anna Muhammadan. Kalau anna masuk pada kalimat isim, jumlah ismiyah. Nanti kita bahas pada babnya. Anna. Yang kemudian anna ini bisa diringankan. Bukan dalam bentuk tasydid, tetapi dalam bentuk sukun. An. Ya. Nah, ini an amil nawasib yang masuk pada fi'il mudhari. An, kemudian fi'il mudhari. Ya, contoh fi'il mudhari. Yaktubu. Dahulu dengan an. An yaktuba. Gitu. An yaktuba. Dari tadinya yaktubu jadi yaktuba. Jadi menasobkan. Apa artinya? An itu artinya bahwasanya. Kurang lebih seperti itu ya. Bahwasanya. Hakikat an adalah harfun nasbin wa masdariyin. An harfu nasbin wa masdariyin. Maksudnya an itu nasbin, berfungsi menasobkan fi'il mudhari. Masuk pada fi'il mudhari langsung membuat fi'il mudhari menjadi nasab. Yang kedua, wa masdariyin. Haraf masdari. Apa yang maksud dengan haraf masdari? Huruf masdari itu adalah huruf yang apabila masuk pada kalimat fi'il
menyebabkan kalimat fi'il tersebut derajatnya sama dengan kalimat masdar. Nasoro yansuru nasron. Apa masdarnya? Nasron. Yansuru itu sama dengan nasron. Doroba yadribu dorban. Apa masdarnya? Dorban. Nah, yadribu apabila didahului dengan an, derajatnya sama dengan dorban. Ayadriba sama dengan dorban. Disebut huruf masdari. Sama bagaimana? Sekarang begini. Dorban. Dorban masdar kan? Dorban itu kalimat isim, kalimat fi'il. Kalimat isim. Ya. Nah, ayadriba pun isim. Sama gitu ya. Dorban bisa beri'rob rofa, dorbun. Bisa beri'rob nasob, baca dorban. Bisa beri'rob hofad, baca dorbin. Nah, ayadriba pun sama. Bisa beri'rob rofa, bisa beri'rob nasob, bisa beri'rob hofad. Maksud beri'rob rofa itu bagaimana? Nanti akan kita bahas. Ada kalimat isim yang memang i'robnya harus rofa. Contoh fa'il. Fa'il itu harus rofa. Ja'a rojulun. Ja'a rojulun. Ya. Ja'a rojulun. Ja'a telah datang siapa rojulun? Seorang laki-laki. Rojulun ini kalimat apa? Kalimat isim. Kalimat apa? Kalimat isim. Tarkibnya atau posisinya jadi apa? Jadi fa'il. Fa'il dari lafaz ja'a, pelakunya kan? Siapa yang datang? Rojulun. Fa'il i'robnya harus rofa. Ja'a rojulun. Nah, fi'il mudhari yang didahului dengan an itu bisa menempati posisi fa'il. Bisa dijadikan fa'il. Ya. Cuma tentunya juga ketika fi'il mudhari yang didahului dengan an menjadi fa'il, nggak begitu nampak bahwa ini ropa ditandai dengan ropa domah, ditandai ropa dengan domah, tidak. Bahwa ini nasob ditandai nasob dengan fathah, tidak. Bahwa ini hofad ditandai hofad dengan kasroh, tidak. Bentuknya tetap mudhari didahului dengan an, ayadriba. Ya. Nah, yang ini disebut dengan isim muawwal bisharih. Jadi gini. An beserta fi'il mudhari yang dimasukinya sama dengan kalimat masdar yang merupakan kata dasar kalimat tersebut, dan kata lain bisa diganti dengan masdar. Baik, kita bahas ya. Kita pembahasannya sedikit membahas tentang pembagian isim. Isim itu ada yang disebut dengan isim sharih, ada isim muawwal bisharih. Ulangi. Satu isim itu ada yang disebut dengan isim sharih, yang kedua isim muawwal bisharih. Apa sharih? Sharih itu artinya jelas, terang-terangan, ya. Takallam bisarahah. Coba berbicara dengan jelas, terang-terangan aja, sarahah. Apa isim sharih? Ma la yahtaju ila ta'wilin fi kaunihi isman. Isim yang tidak membutuhkan takwil, penjelasan, dalam hal keberadaannya sebagai sebuah kalimat isim. Nggak perlu dijelaskan, udah jelas. Contoh Muhammadun. Muhammadun ini sudah terang benderang kalimat isim. Ya. Apa tanda isimnya? Tanwin. Apa tanda isimnya? Tanwin. Tidak ada tanda isimnya tanwin. Ya. Muhammadun menerima i'rob rofa tanda doma. Muhammadan menerima i'rob nasob tanda fathah. Muhammadin menerima i'rob hofad tanda kasroh. Jelas. Ini disebut dengan isim sharih, tidak perlu diperjelas. Yang kedua ada isim muawwal bisharih. Isim muawwal bisharih. Definisinya ma yahtaju ila ta'wilin fi kaunihi isman. Isim yang membutuhkan takwil atau penjelasan dalam hal keberadaannya sebagai sebuah kalimat isim. Membutuhkan penjelasan. Kenapa membutuhkan penjelasan? Belum jelas. Karena secara kasat mata ini tidak nampak sebagai kalimat isim. Secara kasat mata ini adalah fi'il mudhari yang didahului dengan huruf masdariyah. Fi'il mudhari yang didahului dengan an. Yang kelihatan.
Tetapi ketika dikorek-korek, oh ternyata ini teh sebenarnya mah kalimat isim. Ya. Loh kok bisa? Iya, karena ini nampak jelas. Fi'il mudhari yang didahului dengan an itu jadi fa'il. Fi'il mudhari yang didahului dengan an itu jadi maf'ul bih. Fi'il mudhari yang didahului dengan an itu jadi majrur. Ya. Kenapa tidak jelas hal ini? Karena secara lafaz adalah kalimat fi'il, yakni fi'il mudhari yang didahului dengan huruf masdariyah. Namun hakikatnya adalah kalimat isim, ditandai dengan menempati posisi atau tarkib yang khusus bagi kalimat isim, seperti fa'il, maf'ul bih, majrur, mudhaf ilaih, dan lain sebagainya. Jadi disebut dengan isim awal bisoreh, tidak jelas. Jadi simpulkan, fi'il mudhari yang didahului oleh an itu adalah isim muawwal bisorih. Isim yang tidak jelas. Bagaimana cara memperjelasnya? Kan harus jelas. Bagaimana agar kita yakin bahwa itu adalah kalimat isim? Nah, agar kita yakin bahwa itu adalah kalimat isim, ditakwil masdar. Takwil masdar itu ganti dengan masdar. Nah, takwil masdar. Bagaimana caranya? Ambil masdarnya, kemudian idopatkan pada fa'ilnya atau tambahkan huruf alif lam di depannya. Kita langsung ke contoh ya. Yu'jibuni an tansura akhakal faqira. Coba kita terjemahkan. Yu'jibuni, mengagumkanku. Opo an tansura, kau menolong akhaka, kepada saudaramu al-faqira, yang fakir. Aku kagum kau menolong saudaramu yang fakir. Nih, kita urai nih posisi kalimat ini. Yu'jibu fi'il mudhari, ni maf'ul bih. Fi'il maf'ul bih. Mana fa'ilnya? Antan suro akhoka. Kan normalnya kalau susunan jumlah fi'liyah itu fi'il, fa'il, maf'ul bih. Apa? Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Itu normalnya, fi'il muta'addi. Nah sekarang, yu'jibuni, yu'jibu fi'il, ni maf'ul bih. Mana fa'ilnya? Antan suro akhoka. Jadi antan suro akhoka ini, bukan annya ya. Bukan tan suro'nya. Tapi ini nih, gelondongan antan suro akhoka, ini jadi fa'il dari kata yu'jibuni. Sekali lagi, jumlah antan suro akhoka ini jadi fa'il dari kata yu'jibuni. Ini pelakunya ini nih, antan suro. Mungkin kalau dilihat dari makna fa'il sepintas, pelaku. Ya, pelaku. Bagaimana bisa antan suro jadi pelaku? Bisa. Bisa bagaimana? Gini aja. Fi'il, maf'ul bih, fa'il. Nah ini fa'ilnya, gitu aja. Umpamanya difahami sebagai dia yang melakukan, itu urusan lain. Yang penting kalimat fi'il harus ada fa'ilnya. Fa'ilnya mana? Antan suro akhoka, gitu aja. Nah, emang antan suro akhoka bisa dijadikan fa'il? Bisa. Kan fa'il itu kalimat isim. Iya. Coba kita lihat definisi fa'il ke depan. Al-fa'ilu huwal ismul marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu. Tuh fa'il itu kan tuh. Fa'il itu adalah al-ismul marfu', isim yang diropakan. Ini antan suro juga jadi fa'il. Cuma nggak kelihatan sebagai kalimat isim, ya. Ulangi, antan suro ini fa'il, kalimatnya kalimat isim. Cuma nggak jelas bahwa ini kalimat isim. Ya. Nggak jelas bagaimana, karena yang nampak antan suro ini kalimat apa? Kalimat fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari yang didahului dengan an. Cuma begini, ini fi'il mudhari setelah didahului an bisa jadi fa'il. Fi'il mudhari setelah didahului an bisa jadi maf'ul bih. Fi'il mudhari setelah didahului an bisa jadi majrur. Min umpamanya ya, min. Min itu huruf apa? Huruf jar. Huruf jar biasanya menjarkan kalimat apa? Kalimat isim ya. Min masjidin. Ya, min masjidin. Sekarang yansuru, bisa nggak dijarkan dengan min? Min yansuru gitu. Nggak bisa. Nggak bisa min yansuru.
Karena min huruf jar, yansuru kalimat fi'il. Nggak nyambung. Kecuali yansurunya dipakai an. Min ayyansuro. Bisa banget. Ya, min ayyansuro. Bisa. Bagaimana bisanya? Ayyansuro, meskipun secara lafadznya kalimat fi'il, hakikatnya itu adalah kalimat isim. Cuma isimnya tidak jelas. Karena yang nampak secara lahiriah kalimat fi'il yang didahului dengan an. Baik, kita perjelas. Ambil masdarnya, ya. Nah, yang jadi contoh isim wal bisoreh pada jumlah di atas adalah lapad antan suro. Kalimat ini tarkibnya adalah fa'il dari yu'jibuni. Bagaimana cara takwilnya, cara menjelaskannya? Pertama, ambil masdar dari lapad antan suro. Apa masdarnya? Nasron. Pegang nih, nasron. Yang kedua, idopatkan pada fa'ilnya. Antan suro. Kau menolong. Kau menolong. Tuh, fa'ilnya itu kau. Anta. Ya. Idopatkan dengan fa'ilnya. Domir mustatir tersembunyi mempermudahkan muhatab anta. Ya. Nasron idopatkan pada anta jadi nasroka. Jangan nasro anta. Nasroka. Ya. Karena untuk mempermudahkan muhatab itu ka. Ketika jadi mudhof ilaih. Setelah nasroka, berikan tanda i'rab sesuai tarkibnya. Nasroka. Tadi antan suro dalam contoh yu'jibuni antan suro jadi apa ini? Fa'il. Fa'il harus apa? Rofa. Jadi jangan nasroka. Nasruka. Yu'jibuni nasruka akhokal faqiro. Jadi ini hasilnya. Yu'jibuni nasruka akhokal faqiro. Yu'jibuni membanggakanku nasruka pertolonganmu akhoka kepada saudaramu al-faqiro yang fakir. Jadi membaca atau melafadkan yu'jibuni antan surah akhokal fakir sama dengan mengucapkan yu'jibuni nasruka akhokal fakir. Mananya, ya. Dalam yu'jibuni antan surah akhoka ini enggak kelihatan sebagai kalimat isim. Tapi ketika ditakwil masdar diganti dengan masdar, oh jelas. Ini kalimat isim nih. Nasruka pertama. Ini idopat, nasruka, idopat. Yang dapat kalimat apa? Kalimat isim. Tuh. Jadi fa'il, yu'jibuni nasruka ini jadi fa'il dari yu'jibuni. Kalau jadi fa'il berarti jelas ini adalah kalimat isim. Ya. Baik. Sampai di sini. Paham tentang isim wal bisoreh secara umum? Ya. Jadi isim wal bisoreh itu adalah kalimat isim yang tidak jelas keisimannya. Apa itu isim yang tidak jelas keisimannya? Fi'il mudhari yang memakai huruf masdariyah. Fi'il mudhari yang memakai an. Ya. Nah. Bukti bahwa fi'il mudhari yang memakai an itu adalah kalimat isim, dia bisa menempati posisi atau tarkib yang mestinya untuk kalimat isim. Sekarang kita perjelas. Kita perlebar nih bahasannya. Bagaimana kita mengetahui bahwa kalimat fi'il yang memakai an itu hakikatnya kalimat isim? Di sini ada beberapa contoh. Contoh yang pertama, inni la yahzununi an tadhhabu bihi. Surat apa ini? Surat Yusuf. Inni la yahzununi an tadhhabu bihi. Sesungguhnya aku sedih, membuat sedih kepadaku. Ofu antadhabu bihi, kalian pergi bersama Yusuf. La yahzununi. Yahzununi. Yahzunu fi'il mudhari ni maf'ul bih. Antadhabu fa'il dari la yahzununi. Coba ganti antadhabu dengan masdar inni la yahzununi dhihabukum. Ambil masdar dari tadhabu. Zihabun idopatkan pada fa'il tadhabu. Ini antum. Tadhabu itu antum, sama dengan antum. Ya. Zihabun idopatkan pada antum. Zihabukum. Berikan i'rob sesuai dengan tarkibnya. Antadhabu jadi fa'il, i'robnya ropa. Zihabukum. Ya. Lihat contoh berikutnya.
Wa ajma'u ayyaj'aluhu fi ghayabatil jub. Surat apa ini? Nah, wa ajma'u, dan mereka sepakat. Mereka sepakat. Siapa mereka? Saudara-saudara Yusuf. Mereka sepakat. Apa pekerjaannya? Sepakat. Siapa yang sepakat? Mereka. Berarti wa ajma'u ini di sini sudah ada fi'il fa'il kan? Tinggal maf'ul bihnya. Mana maf'ul bihnya? Ayyaj'aluhu fi ghayabatil jub. Fi'il fa'il maf'ul bih. Maf'ul bih itu adalah isim yang dinasobkan yang menjadi objek pekerjaan. Qara'tu kitaban. Qara'tu kitaban. Mana maf'ul bih? Kitaban. Nah ini wa ajma'u ayyaj'aluhu fi'il fa'il maf'ul bih. Datang ayyaj'aluhu jadi maf'ul bih. Jadi apa ayyaj'aluhu? Maf'ul bih. Maf'ul bih harus kalimat isim. Isimnya harus nasab. Oh, ayyaj'aluhu itu berarti kalimat isim. Iya. Kok kalimat fi'il? Nggak apa-apa. Cangkangnya aja kalimat fi'il. Dah hakikatnya mah ini teh kalimat apa? Kalimat isim. Loh kok? Iya tuh ada an. Fi'il mudhari apabila didahului dengan an, meskipun secara kasat mata ini kalimat fi'il, hakikatnya kalimat isim. Mana buktinya? Ini jadi maf'ul bih dari ajma'u. Maf'ul bih kan harus kalimat isim. Kan nggak jelas keisimannya. Takwil masdar. Ambil masdarnya dari ayyaj'alu. Apa masdarnya? Ja'lan, ya. Ja'ala yaj'alu ja'lan. Ambil masdarnya apa? Ja'lan. Ayyaj'alu. Fa'ilnya mana? Waw sama dengan hum. Ja'lahum. Hu-nya dibuat dhamir munfasil iyahu. Jadi wa ajma'u ayyaj'aluhu fi ghayabatil jub ditawil masdar menjadi wa ajma'u ja'lahum iyahu fi ghayabatil jub. Dan mereka sepakat menjadikannya mereka terhadap Yusuf, ya. Dan mereka sepakat melemparkannya mereka terhadap Yusuf fi ghayabatil jub, di dalam sumur tua. Gitu. Oke. Langsung contoh lagi. Satu lagi ya. Ajibtu min antan suroni. Ajibtu aku kagum min antan suroni dari pertolonganmu kepadaku. Min antan suroni. Min huruf apa? Huruf jar. Huruf apa? Huruf jar. Huruf jar fungsinya menjarkan. Menjarkan kalimat apa? Kalimat isim. Mana di sini yang dijarkan dengan min? Antan suro. Secara kasat mata ini adalah kalimat fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari yang didahului dengan an. Tapi hakikatnya ini adalah kalimat isim. Cuma isimnya nggak jelas. Yuk perjelas. Ambil masdar dari tansuro apa? Nasron. Idopatkan pada fa'ilnya. Fa'ilnya apa? Tansuro nih anta, ya. Nah, jadi nasroka. Kemudian diberikan i'rob sebagaimana posisinya min antan suro. Posisi ini adalah majrur dari min. Jadi ajibtu min nasrika. Ininya ganti dengan iya ya. Karena kalau ni itu harus nempel, sementara ini terpisah. Jadi ajibtu min antan suroni sama dengan ajibtu min nasrika. Setelah ditawil masdar, oh jelas ini kalimat isim nasrika. Ini tuh sama dengan ini. Ini yang disebut dengan isim muawwal bisharih. Jadi jelaslah bagi kita bahwa fi'il mudhari yang didahului dengan an hakikatnya kalimat isim. Namanya isim muawwal bisharih. Karenanya lihat definisinya, an itu an harfu nasbin wa masdarin. An sebagai huruf yang menasobkan dan an juga sebagai huruf masdariyah. Yang dimaksud dengan huruf masdariyah, kalimat yang dimasuki dengan huruf tersebut ya statusnya sama dengan masdar.
sama dengan masdar. Ya, jadi gini, kita akan membahas nanti marfu'atul asma, mansubatul asma, isim-isim yang harus rafa, isim-isim yang harus nasab, isim-isim yang jar, ya. Pamannya, isim yang harus rafa itu mubtada, ya. Mubtada kan harus rafa, harus kalimat isim. Fi'il mudhari yang pakaian itu bisa dijadikan mubtada, ya, karena hakikatnya kalimat isim. Nanti kita bahas fa'il itu harus rafa, bahannya kalimat isim. Nah, fi'il mudhari yang pakaian bisa dijadikan fa'il, bisa dijadikan fa'il, bisa dijadikan naibul fa'il, mubtada, khobar, dan lain sebagainya. Ya. Coba aja antum perhatikan ya. Kalau menemukan kalimat fi'il mudhari yang pakaian, itu pasti jadi fa'il, jadi maf'ul bih, jadi mubtada, jadi khobar, jadi majrur, ya. Coba. Antum nyari-nyari di dalam Al-Quran fi'il mudhari yang pakaian, coba, ya. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalam ma. Innallaha la yastahyi ayyadriba itu aslinya min ayyadriba. Sesungguhnya Allah tidak malu dari membuat perumpamaan seekor nyamuk. Jadi min ayyadriba itu majrur, itu minnya nggak dinampakkan di sana. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Innallaha ya'murukum an tadhbahu, min an tadhbahu, ya. Laisal birra an tuwallu. Laisal birra, laisa bukan, al birra adalah kebaikan, opo an tuwallu isim laisa. Wa antasumu khairul lakum, wa antasumu, dan saum kalian, khairul lakum adalah lebih baik bagi kalian. Mubtada itu bisa diganti wasiyamukum khairul lakum, dan puasa kalian adalah lebih baik bagi kalian, ya. Makanya antum nanti tilawah, ya, ketemu dengan fi'il mudhari pakaian, teliti ini jadi apa ini fi'il mudhari yang pakaian itu. Jadi fa'il kah, jadi maf'ul bih kah, jadi majrur kah, jadi isim kana kah, ya, jadi mubtada kah, jadi khobar kah. Nanti akan ketahuan, ya. Baik, kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat, insyaallah. Ya, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit, ya. Kita mudah-mudahan dari pemahaman yang sedikit akan menghasilkan pemahaman yang luas nanti. Kita tutup dengan doa. Rabbi anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Tawassalna bi ta'allumin wa tawassalna bi ta'limin, an tarzuqana al-wasi'ah wa an tarzuqana al-amanah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.